Kenapa? Dijelaskan oleh ulama, kenapa sholat itu begitu luar biasa? Karena di dalam sholat banyak ibadah. Ada zikir, ya, ada tasbih, ada ruku, ada sujud, ada doa, komplit di dalam sholat itu. Maka ketika Ibnu Katsir mengatakan inna sholata min akbaril auni ala tsabat fil amal, karena sungguhnya sholat itu merupakan pertolongan paling besar bagi seorang hamba untuk tegar saat dia menghadapi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang yang justru menjauh dari soal saat menghadapi masalah? Pertanyaannya tadi, lemah ilmunya dan kurang yakin. Saat dua ini menempel di hati kita, maka yang terjadi adalah malas untuk berdoa, malas untuk sholat. Lihat, ketika Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya, dan Allah akan kasih rezeki dengan tiada diduga-duga. Artinya takwa itu adalah solusi dari masalah, bukan takwa itu menghilangkan masalah. Tidak, karena masalah itu pasti ada. Selesai masalah satu, datang masalah yang lain. Artinya, kalau nafas masih di kandung badan, maka jangan harap hidup tanpa masalah. Gak ada hidup tanpa masalah, semua masalah. Karena Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku jadikan kebaikan dan keburukan itu sebenar-benarnya ujian buat kalian.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya adalah bahwa sesungguhnya sholat itu adalah pertolongan yang paling besar bagi seorang hamba untuk bisa tegar saat dia menghadapi masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan fa inna sholata syifa. Sesungguhnya sholat itu adalah obat. Ya, sesungguhnya sholat itu juga adalah obat. Maka bagi barang siapa yang ada masalah saat dia tertimpa banyak masalah, maka sholatlah. Karena sesungguhnya perintah sholat itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Maka orang beriman, dia tidak akan terfokuskan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tertimpa masalah. Sebagaimana dijelaskan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabu amrun shalah. Bahwa Nabi SAW ketika tertimpa masalah, maka beliau sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Nah, untuk bisa punya semangat untuk sholat itu, maka sebagaimana dijelaskan tadi, yang pertama kita mesti kenal siapa Rabb kita. Sudah dijelaskan tadi panjang lebar siapa Rabb kita. Maka saat kita meminta kepada Allah dengan menggunakan dua media, sabar dan sholat, itu adalah media terampuh untuk menyelesaikan masalah. Maka di sini yang harus kita kuatkan adalah semangat menuntut ilmu dan meyakini ilmu yang kita pelajari. Apa di sini? Quranul Karim. Maka kata Ibnu Qayyim selanjutnya bahwa seseorang hanya bisa menuju Allah setelah dia mengenal Allah. Maka syarat yang kedua apa kata beliau? Dia mesti tahu bagaimana jalan untuk menuju Allah. Jalan menuju Allah dia mesti paham. Ya. Mesti paham. Jalan menuju Allah dia mesti paham. Sehingga beliau mengatakan wa tahayyazu ila Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam walau kunta wahdak wa la tastas'id mukhalafatan nas wa tahayyuz ila Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam walau kunta wahdak. Ingat, jalan menuju Allah itu kata Ibnu Qayyim adalah jalan yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya. Artinya jalan menuju Allah itu tidak diminati oleh orang-orang yang punya nafsu dunia, nafsu angkara murka, tidak diminati. Maka kata beliau apa kata beliau? Beliau mengatakan wala tas'id mukhalafatan nas. Jangan kau galau. Jangan kau risau berbeda dengan kebanyakan manusia. Wa tahayyuza ila Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam walau kunta wahdak. Jangan kau risau ketika kau berbeda dengan kebanyakan manusia, sementara engkau ingin berpihak kepada Allah dalam menuju jalan Allah dan Rasulnya, walau kunta wahdak, meskipun kau sendirian. Gak usah risau. Orang berbeda dengan kebanyakan orang tidak berminat menuju jalan Allah. Kata Ibnu Qayyim, gak usah risau walau kunta wahdak, meskipun kau sendirian. Gak usah risau, gak usah galau, gak usah sedih, gak usah kecewa. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan fa innallaha ma'ak. Karena Allah bersama kamu. Fa innallaha ma'ak wa anta bi'ainihi, dan Allah mengawasimu. Allah memperhatikanmu. Wa kala'ati wa habbihi lak, Allah menjagamu. Innama, ini kata
Kata beliau, innama imtahana yaqinaka wa sabruka. Semua itu hanya untuk menguji keyakinanmu dan kesabaranmu. Jadi saat kita meniti jalan Allah, menuju jalan Allah, banyak orang tidak minat, bahkan mencibir, bahkan begini. Kata Ibnu Qayyim, jangan kau risau. Jangan kau kalah, meskipun kau sendirian, karena sesungguhnya Allah bersamamu, Allah memperhatikanmu, Allah menjagamu. Wa innama imtahana yaqinuka wa sabruk. Karena sesungguhnya itu hanya Allah untuk menguji keyakinan dan kesabaran. Maka orang yang menuju Allah, kata beliau, lahum sya'nun wa lahu sya'nun. Dia punya urusan yang berbeda dengan urusan orang lain. Ilmihi ghairu ulumihim. Ilmunya berbeda dengan ilmunya orang lain. Jadi orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia punya urusan yang berbeda dengan urusan orang lain. Dia punya ilmu yang berbeda dengan ilmu orang lain. Wa iradatuhu ghairu iradatihim. Dia punya keinginan yang berbeda dengan keinginan banyak orang. Wa tariqu ghairu tariqihim. Dia punya jalan yang berbeda dengan kebanyakan jalan orang. Artinya orang yang istiqomah di atas menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi saat pertama kali Islam datang asing dan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Gak usah risau ketika celana kita di atas mata kaki dikatakan radikul. Ketika kita pelihara jenggot dikatakan kayak inilah kayak itu. Ketika kita istiqomah di masjid, ada yang begini, ada yang begini, sudah tinggalkan semua. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, keinginan kita berbeda dengan keinginan mereka. Ya. Jalan kita memang jalan berbeda dengan jalan mereka. Ya. Ilmu kita berbeda dengan ilmu mereka. Maka jangan risau dengan semua itu. Jangan risau, jangan gaduh dengan semua itu. Maka Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Karena itu jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita di awal, bahwa sesungguhnya yang memerintahkan kita untuk sholat, untuk sabar dan sholat itu adalah Allah Azza wa Jalla, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang harus kita ubah persepsi kita atau langkah awal kita saat kita dihadapkan kepada masalah. Langkahnya adalah sholat, sabar. Kemudian kita sholat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Karena dengan jalan seperti ini, maka insya Allah masalah yang menimpa kita, karena hampir tidak satu pun di antara kita yang tidak punya masalah, maka sholat, bersabarlah atas semua masalah. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, innama imtahana yaqinuka wa sabruka. Karena sesungguhnya itu hanyalah untuk menguji keyakinan kita dan kesabaran kita. Yakin kalau Allah sang pemberi rezeki, kita yakin kalau Allah yang menghidupkan dan mematikan, kita yakin bahwa Allah lah yang mengurus semua urusan, kita yakin bahwa tidak ada musibah yang menimpa kita, tidak akan ada yang menghilangkannya kecuali Allah. Nah, keyakinan seperti ini perlu dibuktikan dalam kehidupan nyata kita. Apakah saat kita tertimpa masalah kemudian muncul di kepala kita dan hati kita, hubungi ini, hubungi itu?
Maka dengan pemahaman ini tidak ada pilihan bagi kita orang beriman saat kita tertimpa masalah, hendaklah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Katsir di sini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tertimpa masalah, idza hazabahu amr, shalla. Beliau melakukan salat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi